Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teguh Satya Darmawan, NIM 21073040. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu sistem pengereman. Sistem pengereman adalah salah satu sistem yang ada pada kendaraan yang digunakan untuk menghentikan laju kendaraan atau memperlambat laju kendaraan dan membuat kendaraan dalam keadaan tetap diam. Jenis-jenis sistem pengereman yang ada pada mobil. Yang pertama adalah sistem pengereman rem tromol. Sistem pengereman rem tromol adalah sistem pengereman yang tertutup. Sistem pengereman ini adalah sistem pengereman yang menggunakan tromol yang terhubung langsung ke roda. Yang kedua adalah sistem pengereman rem cakram. Sistem pengereman rem cakram adalah sistem pengereman yang menggunakan piringan yang terhubung ke roda, dan untuk menghentikannya adalah diapit dengan kedua kampas rem. Sistem ini menggunakan piringan yang berbentuk bulat. Yang ketiga adalah sistem pengereman rem parkir. Sistem pengereman rem parkir biasanya terletak pada bagian belakang, atau bisa juga terletak pada tromol atau sistem pengereman rem tromol. Biasanya tuas pada sistem pengereman ini berada pada bagian kiri pengemudi atau dekat di belakang handle gigi yang bisa ditarik dengan tangan. Sistem pengereman ini biasanya digunakan pada saat mobil dalam keadaan diam atau saat pendakian lalu macet. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan komponen-komponen yang ada pada sistem pengereman. Yang pertama adalah booster pedal rem yang digunakan untuk pedal untuk menekan minyak rem ke tromol atau rem piringan cakram. Yang kedua adalah master cylinder atau tangki minyak rem yang berfungsi untuk menampung minyak rem. Yang ketiga adalah booster rem. Booster rem adalah berfungsi untuk kevakuman agar mempermudah pengemudi, meringankan pengemudi dalam menginjak rem, dan rem lebih kuat diinjak dan tidak terlalu keras. Yang keempat yaitu adalah selang minyak rem yang berfungsi untuk menyalurkan minyak rem ke komponen-komponen sistem pengereman. Yang keempat adalah kampas rem yang berfungsi untuk mengapit atau menjepit atau menekan tromol atau piringan cakram. Yang ketujuh adalah tromol yang berfungsi untuk yaitu adalah sebagai komponen penghubung antara rem dengan roda. Yang ke-8 adalah piringan yang berbentuk seperti piringan bulat yang berfungsi untuk menghentikan laju kendaraan jika diapit oleh kampas dan terhubung ke roda. Yang ke-9 ialah piston rem yang berfungsi untuk menekan kampas rem ke tromol atau ke piringan cakram. Yang ke-10 ialah adjuster screw yang berfungsi untuk mengatur jarak antara kampas dengan tromol, kampas rem dengan tromol. Yang ke-11 adalah yaitu kaliper rem yang berada pada rem cakram yang berfungsi sebagai tempat letaknya piston rem, seal piston, dan lain-lain. Yang ke-12 adalah wheel cylinder yang berfungsi sebagai tempat wheel piston, seal piston, dan piston rem, dan juga minyak rem. Baiklah,
yang selanjutnya adalah analisa tentang kerusakan apa yang biasa terjadi pada sistem pengereman dan cara perbaikannya. Analisa yang biasa terjadi pada kerusakan yang biasa terjadi pada sistem pengereman ialah sistem pengereman tidak pakem atau tidak kuat. Biasanya itu terjadi pada kampas rem yang sudah tipis. Yang kedua, biasanya minyak rem cepat habis. Biasanya itu dikarenakan ada selang pipa rem yang bocor atau kemungkinan rem terlalu panas sehingga minyak rem menguap dan mengakibatkan minyak rem cepat habis. Yang ketiga yaitu rem mengganggu atau tidak efektif. Itu biasanya terjadi pada kaliper rem yang sudah tidak rata sehingga kampas tidak menjepit dengan baik karena permukaan pada piringan tidak cakram. Biasanya cara perbaikannya yaitu dilakukan dengan cara membobot kembali piringan cakram atau piringan cakram yang sudah terlalu tipis, maka perlu diganti dengan yang baru. Dan yang keempat yaitu pedal rem tidak kembali saat kita lepaskan. Biasanya itu terjadi pada kuantitas minyak rem yang sudah habis. Baiklah, itu saja dari saya tentang penjelasan sistem pengereman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.